Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dan kita akan belajar mengenai manajemen keuangan. Kali ini materi pertama terkait dengan manajemen keuangan. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan belajar bagaimana definisi manajemen keuangan, apa sih sebenarnya tujuan perusahaan gitu ya dalam konteks keuangan. Setelah itu kita juga akan belajar bagaimana keputusan keuangan itu, kedudukan manajer keuangan dalam struktur organisasi perusahaan, dan juga menjelaskan tanggung jawab manajer keuangan. Dan yang terakhir adalah kita akan lebih tahu bagaimana konflik keagenan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Jadi di sini bab ini sebenarnya ini adalah awal dari manajemen keuangan. Sebenarnya ketika kita belajar tentang manajemen keuangan, kita membahas tentang apa sih? Jadi sebenarnya manajemen keuangan gitu ya, kita akan tahu bagaimana seorang manajer itu bisa memanage keuangan dalam suatu perusahaan gitu ya. Kita akan tahu bagaimana manajer keuangan itu memutuskan segala hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan keuangan. Nah, kita juga akan tahu bahwa dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya konflik gitu ya, konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan tahu yang pertama definisi manajemen keuangan. Ini ada dua definisi, ada dua pendapat, yaitu dari Arthur J. Keown dan James Van Horn. Kalau dari Arthur, financial management atau manajemen keuangan itu adalah pemeliharaan dan penciptaan dari nilai ekonomi dan kekayaan. Kalau dari James Van Horn, manajemen keuangan itu adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset dengan tujuan yang menyeluruh. Jadi kalau menurut Van Horn itu adalah financial management is concerned with the acquisition, financing, and management of asset with some overall goal in mind. Jadi kaitannya dengan akuisisi atau perolehan di situ ya. Terus ada financing, pendanaan, dan ada manajemen aset. Ada pengelolaan aset gitu ya. Jadi sebenarnya menurut Van Horn ini sebenarnya fungsi manajemen keuangan itu ada tiga. Ya, fungsinya ada tiga di sini. Ada investment decision. Investment decision itu adalah keputusan investasi. Yang kedua adalah financing decision, yaitu adalah keputusan pendanaan gitu ya. Dan yang ketiga adalah asset management decision. Keputusan investasi ini kalau dalam laporan posisi keuangan ini ada pada sisi aset gitu ya. Keputusan investasi itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu akan mengelola investasinya gitu ya. Kalau di Van Horn itu kan definisinya adalah akuisisi. Nah, akuisisi itu kan membeli gitu ya. Misalkan ada perusahaan mau menggunakan asetnya untuk membeli perusahaan yang lainnya, itu namanya akuisisi perolehan gitu ya. Jadi keputusan investasi itu berkaitan tentang penentuan aset yang akan dimiliki perusahaan, jumlah yang dibutuhkannya, komposisinya apa saja, berapa yang harus tersedia dalam bentuk uang tunai atau kasnya gitu ya. Jadi investasi dalam aset itu terkait dengan jumlah, jenis, komposisinya, dan aset itu harus dikelola dengan efektif dan efisien. Ya. Jadi yang namanya investasi itu harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga nantinya akan menghasilkan yang namanya keuntungan. Nah, keuntungan. Nah, di sini dalam sebuah perusahaan itu juga ada yang namanya keputusan pembiayaan atau keputusan pendanaan. Nah, di sini kalau keputusan pembiayaan itu menyangkut sisi liabilitas. Jadi kalau dalam laporan posisi keuangan itu ada pada sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau sebelah kiri itu adalah aset, sebelah kanan itu adalah liabilitas. Nah, liabilitas itu setelah kita memutuskan gitu ya aset yang dimiliki, maka keputusan selanjutnya adalah gimana sih caranya membiayai aset-aset tersebut? Jumlah dana yang dibutuhkan berapa? Sumber pembiayaannya itu dari mana? Apakah dari liability, ekuitas gitu ya? Kalau liability itu dari utang gitu ya. Apa utangnya jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Nah, modalnya pun juga ada modal di setor, ada yang namanya saldo laba. Saldo laba itu adalah laba yang memang tidak dibagikan gitu ya, ada saldo laba. Nah, di sini kalau di
asset management decision gitu ya. Asset management decision itu berkaitan juga dengan keputusan investasi. Jadi berkaitan bagaimana caranya mengelola aset tersebut dengan efektif dan efisien. Nah, yang punya tugas ini siapa sih? Nah, yang punya tugas ini adalah seorang manajer keuangan. Seorang manajer keuangan itu harus bisa memutuskan beberapa keputusan keuangan yang berkaitan dengan investasi, pembiayaan, dan asset management decision. Nah, dalam keputusan utama, tiga fungsi tersebut, tiga keputusan keuangan tersebut, maka kita akan tahu bahwa ketika sebuah perusahaan itu mengelola investasinya gitu ya, dalam keputusan investasi, ketika investasi itu dikelola dan menghasilkan laba, maka pembagian laba itu ada dua hal yang harus diputuskan. Apakah laba itu akan ditahan dan apakah laba itu akan dibagi sebagian atau seluruhnya. Nah, kalau laba ditahan itu biasanya menjadi sumber pembiayaan perusahaan. Dan ini merupakan sumber pembiayaan perusahaan yang paling murah karena berasal dari laba yang ditahan. Gitu ya. Jadi laba yang diperoleh perusahaan yang memang tidak dibagikan gitu ya. Makanya namanya laba ditahan. Dan laba yang dibagi sebagian atau seluruhnya ini namanya adalah dividen. Dibaginya ke siapa? Dibaginya kepada investor yang sudah menanamkan modalnya, yang sudah memberikan dananya kepada perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu pada financing decision ini ya, pada sumber pembiayaan ini mendapatkan investasi dari investor gitu ya, entah itu memang dari saham atau dari obligasi atau dari yang lainnya, dari utang bank. Nah, dia harus memberikan semacam bunga atau dividen gitu ya, kalau saham dividen, terus kalau obligasi kupon. Nah, itu kepada investor. Nah, dividend policy itu berkaitan dengan tentang pembagian laba itu. Ya, pembagian laba. Apakah laba itu dibagi sebagian atau seluruhnya, atau apakah laba itu akan ditahan untuk sumber pembiayaan perusahaan. Oke, nah sekarang kita bertanya-tanya sebenarnya tujuan dari perusahaan itu apa sih gitu ya. Tujuan dari manajemen keuangan itu apa sih? Sebenarnya apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan, the value itu ditentukan oleh pendapatan dan arus kas yang diharapkan, yang diperoleh di masa yang akan datang. Nah, bagaimana sih caranya seorang manajer keuangan atau investor itu dapat mengestimasi pendapatan atau arus kas di masa yang akan datang? Nah, itu berdasarkan dari laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Nah, di sini kita akan tahu bahwa ini kita bicara tentang laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan itu merupakan daftar aset yang tadi ada macam-macam keputusan investasi di sini ya, dan ada liabilitas. Liabilitas itu di sini ada keputusan pembiayaan yaitu financing decision gitu ya pada periode tertentu. Nah, aset, kalau aset itu disusun berdasar urutan likuiditas, yang liquidnya paling cepat. Nah, ini di sini ada kas, ada surat-surat berharga, piutang usaha, persediaan, peralatan dan investasi. Semakin dia ke bawah maka likuiditasnya tidak liquid gitu ya, nggak lancar. Nah, ini aset tidak lancar. Kalau dia semakin ke atas maka semakin liquid. Ini menyangkut keputusan investasi. Kalau di liabilitas itu disusunnya berdasarkan urutan jatuh tempo. Jadi yang jatuh temponya itu yang paling pendek itu yang mana? Misalkan di sini liabilitas jangka pendek. Setelah itu lanjut lagi liabilitas jangka panjang, saham preferen dan ekuitas. Jadi pada posisi keuangan yang di sisi liabilitas di sini ini menyangkut keputusan pembiayaan. Nah, dalam laporan keuangan itu juga ada income statement. Income statement ini adalah daftar pendapatan dan biaya selama periode tertentu. Kalau income statement itu menyangkut hasil keputusan pengelolaan aset. Gitu ya. Nah, oke, di sini pada income statement ini adalah cara bagaimana kita mendapatkan net income gitu ya. Nah, net income sendiri itu menyangkut pada dividend policy.
kalau misalkan labanya tadi gitu ya, labanya tadi yang diperoleh dari income statement itu berapa, baru nanti bisa diputuskan apakah akan ditahan labanya atau apakah akan dibagi. Nah, di sini ini ada kedudukan manajer keuangan. Nah, manajer keuangan itu ada pada bawah presiden direktur di sini ya. Ini di bawahnya ada Vice President Finance. Nah, di bawah ini ada dua bagian pada manajemen keuangan. Ada treasurer dan ada controller. Nah, kalau treasurer tanggung jawabnya adalah berhubungan dengan 3 fungsi utama, yaitu berkaitan dengan investment, misalnya ada capital budgeting, pengelolaan dana pensiun, pengelolaan asuransi risiko gitu ya. Financing itu berhubungan dengan investor atau bank, semisal perusahaan ingin memperoleh sumber pembiayaan eksternal, atau juga bisa pembagian dividen yang menyangkut sumber pembiayaan internal. Ada juga aset manajemen. Aset manajemen itu meliputi apa saja? Meliputi manajemen kas, manajemen kredit, perencanaan, dan analisis keuangan atau pajak. Sedangkan kalau misalkan controller, itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu mengontrol gitu ya, berkaitan dengan akuntansinya, mengontrol kaitannya dengan biaya, anggaran, pengendalian intern, penyiapan laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan untuk pemerintah. Jadi sebenarnya fungsi manajemen keuangan itu melekatnya ada pada treasurer gitu ya. Sebenarnya ada pada treasurer, sedangkan controller ini lebih kepada akuntansi dalam perusahaan gitu, dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Ini adalah tugas utama manajer keuangan. Jadi seorang manajer keuangan akan merencanakan, mencari, dan menggunakan dana untuk maksimalisasi nilai perusahaan. Nah, mohon maaf ini salah, maksimalisasi. Oke. Ini ya. Nah, sedangkan tanggung jawabnya itu berkaitan dengan 3 keputusan itu tadi ya. Ini tanggung jawab dari manajer keuangan. Ini adalah hubungan antara manajer keuangan, pasar keuangan, dan perusahaan. Jadi kalau manajer keuangan itu kan dia ada pada perusahaan. Nah, dia harus bisa memutuskan bagaimana pembiayaan itu diperoleh, baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal. Kalau dari eksternal bisa lewat pasar keuangan. Kalau dari internal mungkin bisa dari laba perusahaan yang sudah diperoleh perusahaan gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat manajer keuangan itu bisa mencari dana yang tadi dari pasar keuangan dengan menerbitkan yang namanya sekuritas atau pinjaman. Nah, dana yang diperoleh itu tadi diinvestasikan untuk mendanai perusahaan. Kalau tadi sudah diinvestasikan, pasti akan menghasilkan profit ya. Nah, kalau sudah menghasilkan profit itu dikembalikan lagi kepada ini pasar keuangan, investor-investor yang sudah memberikan dananya bagi perusahaan dalam bentuk dividen, bunga, kupon gitu ya. Nah, sebagian lagi profitnya diinvestasikan lagi pada perusahaan. Jadi ini adalah hubungan antara perusahaan, manajer keuangan, dan pasar keuangan. Jadi manajer keuangan itu tugasnya adalah mengelola gitu ya, mengelola bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan profit. Oke. Nah, di sini tujuan utama perusahaan yang perlu kalian ketahui adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Atau bagaimana perusahaan itu bisa memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kekayaan pemegang saham itu siapa sih? Oh, investor-investor tadi yang sudah membeli saham dari perusahaan. Nah, kekayaan pemegang saham itu tercermin dari harga pasar saham biasa per lembar. Jadi sebenarnya ini nilai atau harga pasar sahamnya itu ditentukan oleh risiko bisnis atau keuntungan perusahaan. Oke, saya langsung kepada konflik kepentingan gitu ya. Nah, di sini dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan biasanya timbul karena memang ada visi misi yang berbeda. Jadi antara pemilik perusahaan dan antara manajer itu tidak mempunyai tujuan yang sama. Nah, agensi problem itu bisa antara stockholders
versus manajer atau pemegang saham versus manajer, stockholder versus kreditur, majority versus minority stockholder juga bisa gitu ya. Jadi kalau dalam perusahaan itu kan ada yang mempunyai perusahaan, itu namanya prinsipal yang mempunyai. Sedangkan yang mengelola perusahaan itu namanya agen atau pihak manajemen. Oke, nah di sini ada lingkungan perusahaan, kebijakan strategisnya gimana. Oke, jadi di sini yang perlu saudara ketahui adalah dari konflik kepentingan itu ada berbagai macam cara bagaimana supaya antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan itu memiliki satu visi, tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, caranya itu adalah pemilik perusahaan itu biasanya memberikan bonus-bonus yang berupa saham gitu ya kepada manajemen, kepada pihak manajemen, sehingga nanti pihak manajemen pun juga akan bisa berupaya bagaimana caranya supaya harga saham itu meningkat, sehingga hal ini juga bisa menguntungkan pemilik perusahaan juga gitu ya. Ketika harga saham meningkat, maka kekayaan pemegang saham juga akan meningkat gitu. Itu adalah salah satu caranya. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi kali ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.